Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Karena di dalam hidup kami untuk kesekian kalinya, Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, orang akan mencari ke berbagai tempat untuk mendengarkan kebenaran, haus dan lapar, tetapi mereka tidak menemukannya. Tapi bagi kami hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang diucapkan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan semua umat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya ditempatkan di bumi ini oleh Tuhan. Oleh Alkitab digambarkan ibarat domba di tengah-tengah serigala. Sekali lagi Bapak Ibu, keberadaan orang percaya di dunia ini itu diibaratkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba yang dikenal begitu lemah, serigala dikenal dengan kebuasannya. Nah saudara-saudara, bagaimana domba harus hidup di tengah-tengah serigala? Tentu saja dia harus sangat berhati-hati terhadap serangan daripada serigala di setiap waktu. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya membutuhkan iman untuk dapat bertahan menghadapi segala tantangan, menghadapi segala rintangan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Nah itu sebabnya saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul iman yang mendatangkan kuasa Allah. Iman yang mendatangkan kuasa Allah. Dengan iman yang berkualitas, kita akan diberikan pengalaman untuk mendatangkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah iman seperti apakah yang harus kita miliki, yang olehnya kita akan mendapatkan atau mendatangkan kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga lewat iman itu kita mampu bertahan di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras hari-hari ini. Sekali lagi ibarat domba sedang berada di tengah-tengah serigala. Iman yang harus ada pada kita, iman yang harus kita miliki, yaitu iman yang mendatangkan kuasa Allah. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang pertama, dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Dan dalam pasal yang ketujuh, ayat 24 sampai 30. Dari dua perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar iman yang pertama. Iman yang mendatangkan kuasa Allah adalah iman yang tangguh. Sekali lagi iman yang tangguh. Tangguh itu artinya saudara-saudara, sukar untuk dikalahkan. Itu artinya tangguh. Kuat, andal, kuat sekali tentang pendirian, tabah dan tahan, menderita dan lain sebagainya. Itu artinya tangguh.
Nah, saudara-saudara, iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tidak bisa dikalahkan. Kita belajar dari dua perikop ini. Yang pertama adalah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat 34. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-28 berkata demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah ungkapan iman dari seorang perempuan yang sudah mengalami penderitaan, yaitu pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bayangkan waktu yang cukup lama itu. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, ayat yang ke-27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, iman yang tangguh yang dimiliki oleh perempuan ini dinyatakan dalam ungkapan asal ku jamah saja jubahnya. Perempuan yang mengalami pendarahan itu menerobos kerumunan orang banyak untuk tetap dapat menyentuh jubah Yesus yang akhirnya saudara-saudara mendatangkan kesembuhan baginya. Dia tidak terpengaruh oleh waktu, tidak putus asa oleh waktu sekian lama, juga tidak terpengaruh oleh banyaknya orang-orang yang menghambat dia, yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, dua hal yang sangat menarik. Waktu, 12 tahun tidak membuat dia putus asa. Hal yang kedua, ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, ketika Yesus berada di situ, dia mengalami masalah lain. Ada banyak orang yang berkerumun. Dengan kata lain, dia mau katakan, tidak ada kesempatan bagiku untuk berbicara dengan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman seperti inilah yang mendatangkan kuasa Allah dalam dirinya, yang akhirnya dia mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, waktu, tantangan lain itu sering diperhadapkan kepada kita. Waktu kadang-kadang membuat kita putus asa dan berkata tidak ada artinya. Sudah sekian lama aku bergumul, sudah sekian lama aku berdoa. Tapi saudara-saudara, iman yang tangguh itu, dia akan mengalahkan. Sekali lagi, iman yang tangguh tidak akan putus asa oleh waktu dan tantangan apapun yang ada. Iman yang tangguh yang kedua, saudara-saudara, dinyatakan oleh seorang perempuan dari Sirofenesia. Dalam pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai 30. Saudara-saudara, Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Nah, saudara-saudara, di sana perempuan Venesia ini dia percaya. Dalam ayat 27 berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman perempuan Sirofenesia yang diibaratkan dengan istilah seekor anjing
yang begitu direndahkannya dia. Tetapi dia berkata bahwa anjing yang di bawah meja juga bisa makan dari hasil remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan, mengajarkan bahwa dia juga memiliki iman yang tangguh. Dia tidak peduli apa kata orang, apa penilaian orang terhadap dia. Tetapi bagaimana imannya tetap fokus pada Kristus, sumber mujizat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita seringkali menjadi lemah hanya karena mendengarkan apa kata orang, apa penilaian orang terhadap kita. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara dan saya tidak boleh hidup daripada apa kata orang. Saudara tidak boleh menjalani hidup ini dari hasil penilaian orang. Tetapi apa kata Tuhan terhadap diri kita, itu jauh lebih penting kita pegang untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang mendatangkan kuasa Allah adalah iman yang tangguh. Dan yang kedua, seperti apakah iman yang mendatangkan kuasa Allah selain kita memiliki iman yang tangguh? Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 20. Dari sana kita belajar, saudara-saudara, bahwa iman yang mendatangkan kuasa Allah adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Ayat 17 dan ayat 20 saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal 17 ayat 17 dan 20. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang bertumbuh, yang oleh Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi tidak berbicara soal kuantitas, juga tidak berbicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang kualitas, berbicara tentang mutu daripada iman itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Pelajaran penting daripada iman sebesar biji sesawi adalah bahwa iman itu tetap dapat bertumbuh dimanapun ia ditabur. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah menginginkan supaya kita tetap sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang ada ini dengan iman yang berkualitas. Tidak cukup saudara berkata bahwa saya punya iman, saya punya teori tentang iman. Itu tidaklah cukup saudara-saudara. Sebab sekali lagi, sebab saudara-saudara, iman itu hanya teruji. Iman itu baru nampak, mutu kualitas iman seseorang. Itu nampak ketika seseorang itu diperhadapkan dengan sejumlah masalah, dengan sejumlah persoalan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini iman yang bertumbuh, ya iman yang tidak stagnan, tapi iman yang mengalami pertumbuhan yang berkualitas diperlukan oleh setiap kita. Sebab iman seperti ini menjadi penting bagi kita.
Sebab dengan iman yang bertumbuh itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa berhadapan dengan sejumlah tantangan hidup yang di dalamnya kita bisa melawan perbuatan setan. Alkitab berkata ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah aku, anakku sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap dan berdoa di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar seperti yang sedang kita hadapi hari ini, seharusnya iman kita bukan padam, bukan layu, bukan mati, tapi iman itu bertumbuh. Saya mau katakan sekali lagi saudara, selama musim atau selama masa pandemi ini, apakah imanmu bertumbuh? Apakah imanmu makin nampak mutu dan kualitasnya? Sebab seseorang itu nampak imannya, mutu kualitas iman daripadanya, bukan ketika segala situasi hidupnya baik-baik saja, bukan ketika masalah tidak ada dalam dirinya, tapi ketika kita diperhadapkan dengan sejumlah tantangan hidup, pergumulan yang berat, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah kita akan nampak, disitulah iman kita akan nampak bahwa ternyata saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki iman yang berkualitas. Iman yang bermutu, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Hari-hari yang kita hadapi, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, mengasah kita, membuat kita supaya iman kita makin hari makin bertambah, dan membuat kita makin percaya hanya kepada Dia. Hal yang ketiga yang terakhir saudara-saudara, iman yang mendatangkan kuasa Allah, selain iman yang tangguh, selain iman yang bertumbuh, maka kita juga belajar dari Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 13. Saya bacakan 3 ayat dari pasal ini, ayat 8, 10 dan 13. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat yang ke-10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Iman yang ketiga yang mendatangkan kuasa Allah, seperti yang dimiliki oleh seorang perwira dari Kapernaum, ialah iman yang utuh. Iman yang teguh. Iman yang utuh. Atau dengan kata lain, iman yang tanpa ada sedikit pun keraguan atau kebimbangan. Iman tanpa ada sedikit pun keraguan. Iman yang teguh, yang utuh.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman daripada perwira di Kapernaum ini dilatar belakangi oleh kepeduliannya terhadap hambanya yang sedang sakit dan hampir mati. Dan imannya yang teguh dan utuh itu nampak dari perkataannya kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Dia tidak berkata, Tuhan engkau harus datang ke rumahku. Bahkan dia mau mengakui bahwa aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Dalam perkataan ini, dalam ucapan ini, apa yang saudara bayangkan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan dari ungkapan dari seorang perwira ini? Saya percaya dalam ungkapan ini kita temukan jenis iman yang teguh, iman yang utuh tanpa ada keraguan. Iman yang percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Dia tidak memerlukan Yesus harus datang menumpangkan tangan atas orang yang sakit itu. Tapi dia percaya bahwa perkataan Yesus itu berkuasa. Maka saudara dan saya juga harus percaya bahwa setiap perkataan Allah yang tertulis dalam Alkitab itu harus kita yakini, harus kita percaya, harus kita amini sebagai sebuah rema di dalam kehidupan kita. Katakan sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Imannya tanpa keraguan sedikit pun. Karena iman yang tidak harus disertai bukti terlebih dahulu. Itu iman yang sesungguhnya. Sekali lagi iman itu sesungguhnya adalah mempercayai sesuatu yang belum dilihat. Meyakini sesuatu yang belum nampak. Itu iman yang sesungguhnya. Iman yang utuh itu iman yang tidak menjadi pudar oleh karena waktu yang membuat dia usang, tidak. Itu sebabnya kadang-kadang juga kita bisa heran ya. Dulu kita mengenal seseorang, begitu percayanya, begitu yakinnya, imannya luar biasa. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan satu pergumulan panjang, kerinduan yang belum terpenuhi, iman itu mulai surut pelan-pelan. Pelan-pelan makin pudar. Sembari dia berkata, enggak ada pun artinya. Saudara, barangkali Bapak Ibu juga masih ingat kisah daripada Abraham. Alkitab berkata, dia tahu tubuhnya makin tua, makin tak berdaya. Dia juga lihat istrinya yang sudah makin tua. Tapi Alkitab berkata terhadap janji Allah, terhadap firman Allah dia tetap percaya. Oleh karena dia tahu dia percaya, perkataan itu bersumber daripada Allah, bukan daripada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman seperti ini diperlukan di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Hampir 4 bulan sudah kita bergumul untuk kesulitan yang sedang terjadi. Saya percaya ada banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan berdoa setiap hari. Doanya apa? Supaya persoalan ini selesai. Supaya pandemi ini segera berlalu.
Tapi saudara tahu sampai hari ini, berita sampai hari ini menunjukkan bahwa angka terus melonjak naik. Termasuk di Sumatera Utara dan kota Medan. Seseorang akan berkata, apa hasil doamu? Apa arti doamu itu? Nggak ada buktinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, 4 bulan. Dan kalau saudara dan saya masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, dipelihara oleh Tuhan sehat sampai hari ini, saya mau katakan, itulah hasil doa kita kepada Tuhan. Dijaganya, dipeliharanya, diizinkannya kita sampai detik ini. Itulah bukti daripada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Sebagai seorang yang punya kedudukan. Sebagai seorang yang punya jabatan di kala itu. Tetapi kedudukan dan jabatannya membuat dia untuk makin rendah hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, masa tempat atau rumah seorang perwira tidak baik, tidak indah? Pasti bagus, pasti sangat indah, mewah. Tapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Kerendahan hatinya itulah yang mendorong dia untuk berkata, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab berkata saudara-saudara, maka hambanya itu pun jadi sembuh. Hambanya itu pun sembuh. Yesus tidak datang ke rumahnya. Tapi dia hanya percaya akan perkataan Yesus. Dan itulah yang mendatangkan kuasa Allah. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita dalam hidup kita hari ini membutuhkan kuasa Allah. Dalam menjalani kehidupan yang masa sulit, masa sukar sekarang ini, kita perlu kuasa Allah. Dan bagaimana kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita? Kita harus memiliki iman yang mendatangkan kuasa Allah. Yaitu iman yang tangguh, iman yang bertumbuh, iman yang utuh, yang tidak tergoyahkan oleh siapapun, oleh apapun, oleh apa kata orang, oleh waktu yang semakin lama. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mau seperti apapun arah hidup ini, mau seperti apapun esok yang akan terjadi, kita harus tetap percaya kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Karena kita percaya tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya tanpa seizin, tanpa sepengetahuannya. Karena Alkitab juga berkata, sehelai rambut dari kepalamu jatuh diketahui oleh Tuhan. Apalagi situasi hidup yang sedang kita hadapi hari ini, Dia mengetahui. Tapi diperlukan apa yang disebut dengan iman. Iman yang tangguh, iman yang bertumbuh, iman yang utuh, yang akhirnya mendatangkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memperlengkapi kami, mempersenjatai kami hari ini. Agar kami dapat eksis dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini, di masa-masa sukar seperti hari-hari ini. Kami perlu kuasa Allah dalam hidup kami. Kami perlu kuasa Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami perlu kuasa-Mu. Dan kuasa-Mu itu akan nyata dalam hidup kami. Ketika kami memiliki iman yang tangguh, iman yang bertumbuh, iman yang utuh. Itulah kerinduan hati kami. Biarlah setelah kami mendengarkan firman ini,
bertumbuhlah iman kami. Makin kuatlah iman kami, sekalipun kami berada di situasi kehidupan, bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.